Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, Badan Kesehatan Nasional atau WHO merilis wabah disease X atau penyakit X. Penyakit X ini merupakan epidemi serius yang disebabkan oleh patogen misterius. WHO memperingatkan virus ini kemungkinan akan menyebabkan pandemi di tahun 2024. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merilis daftar penyakit mematikan yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap 25 keluarga virus dan bakteri pada tahun 2022 oleh 300 ilmuwan. Salah satunya adalah disease X atau penyakit X yang dilaporkan lebih ganas dari COVID-19. Penyakit ini merupakan patogen misterius dan disebut dapat menyebabkan epidemi secara global yang serius. Pada pekan lalu, para pemimpin dunia turut berkumpul di World Economic Forum di Davos, Swiss untuk membahas penyakit X yang disebut memiliki tingkat kematian 20 kali lebih tinggi daripada COVID-19. Dari pertemuan tersebut, WHO memprediksi kemungkinan terjadinya pandemi ini diyakini dapat terjadi lebih cepat daripada yang diperkirakan. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Siti Nadia Tarmizi selaku Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes. Kita akan sapa langsung. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Siti Nadia Tarmizi. Waalaikumsalam, selamat siang Mas Akbar, salam sehat. Salam sehat Ibu. Ibu, ini banyak sekali yang berpendapat lagi-lagi ada lagi varian baru, ada lagi virus baru, ada lagi hal yang mengancam keselamatan masyarakat. Tapi kalau dipikir-pikir, ini kita harus dulu mengenalnya. Apa sih itu penyakit X dan apakah ini benar-benar akan menjadi ancaman epidemi internasional secara serius? Ya, jadi kita tahu ya bahwa isu ataupun terminologi tentang penyakit X ini adalah pada saat kalau kita melihat di mana pada waktu itu Dirjen WHO Tedros menyampaikan tentang pentingnya kemudian kita membuat suatu kesiapan ya untuk menghadapi suatu penyakit X. Jadi pentingnya suatu perencanaan yang kemungkinan nanti bisa berpotensi menjadi pandemi global berikutnya. Dan ini disampaikan pada saat pertemuan industri kesehatan di Forum Ekonomi di Davos di Swiss. Nah, sekarang kalau kita lihat apa itu sebenarnya penyakit X. Jadi penyakit X itu sebenarnya bukan suatu penyakit ya, karena kita belum tahu akan ada suatu penyakit ya yang kemudian bisa berdampak yang jelas adalah seperti saat kita mengalami pandemi COVID-19. Ya. Jadi sebenarnya di tahun 2018 itu WHO itu mengeluarkan yang atau mengidentifikasi lah ya penyakit-penyakit yang dikatakan bisa berpotensi. Jadi itu istilah yang diadopsi dunia oleh yang kemudian dikeluarkan sebelumnya oleh WHO di tahun 2018. Nah, apa saja penyakit itu? Pada waktu itu kita melihat ada penyakit Lassa, ada MERS-CoV, ada SARS ya, ada kemudian Zika dan juga ada Ebola. Dan terakhir itu dikatakan disease X atau yang kita kenal sebagai penyakit X. Nah, penyakit ini dikatakan suatu penyakit yang bisa berpotensi menyebabkan seperti kemarin ya pandemi dan permasalahan dunia global. Demikian. Baik, artinya penyakitnya belum tahu nih akan seperti apa. Tapi fenomena apa yang dilihat sehingga prediksi ini muncul ke permukaan? Ya, artinya kita belajar dari pandemi COVID-19 ya, di mana pada saat pandemi COVID-19 itu apa yang terjadi kan luar biasa ya. Artinya bagaimana kita melihat bahwa perlu ya kesiapsiagaan. Misalnya kita tahu waktu saat COVID-19 itu bagaimana tesnya, bagaimana kemudian obat-obatan yang efektif tersedia, bagaimana kemudian alat-alat perlindungan, APD, kemudian juga bagaimana kita menemukan vaksin dalam waktu cepat untuk bisa merespon sebuah penyakit. Dan kita melihat bahwa permasalahan kesehatan itu kita juga melihat dampaknya pada masalahan ekonomi kan, dan juga berbagai sistem lainnya termasuk pendidikan, pariwisata, perdagangan. Nah, ini yang tentunya perlu suatu upaya ya
untuk mempersiapkan suatu sistem layanan kesehatan untuk menghadapi tantangan-tantangan tadi. Dan yang pasti kita tidak berharap ini bukan suatu kepanikan ya Mas Ya. Akbar ya, tapi artinya kesiapsiagaan karena dunia kita tahu menghadapi pandemi itu kan terakhir 50 tahun yang lalu. SARS tidak terjadi di semua negara, tapi Ya. COVID-19 itu hampir semua negara mengalami, bahkan keluar negara yang kuat, punya sistem layanan yang kuat, punya ketersediaan berbagai alat kesehatan, Ya. tes, vaksin, dan juga alat diagnosis, tapi juga mengalami kewalahan pada saat pandemi COVID-19. Baik, tidak panik begitu ya, tapi kita juga harus mengantisipasi. Lalu pertanyaannya adalah sejauh mana kita bisa mengantisipasi hal ini? Apakah sudah dipikirkan dari teman-teman Kemenkes juga sudah menjadi perbincangan khusus sehingga ada langkah konkret? Pasalnya kita tahu sendiri kita sudah mengalami COVID-19 artinya memiliki pengalaman tersebut. Apakah antisipasi juga sudah disiapkan untuk kedepannya? Ya, jadi secara global WHO kan bertanggung jawab ya untuk kemudian Ya. bagaimana kita bersiap siaga menghadapi penyakit X. Jadi suatu penyakit yang belum kita ketahui tapi potensi untuk menjadi pandemi itu bisa terjadi. Ya. Dan kita melihat bahwa mengapa hal ini bisa terjadi karena kalau kita lihat 75% penyakit-penyakit yang bersifat atau menyebabkan pandemi atau kedaruratan kesehatan global itu adalah berasal dari penyakit-penyakit hewan ya atau yang kita kenal sebagai penyakit zoonosis ya. Nah, ini yang kita tahu bahwa bagaimana interaksi antara manusia dan hewan ini kan akan terus berlangsung sepanjang abad ya artinya. Dan mengapa kemudian penyakit hewan ini kemudian bisa berpindah atau spill out kepada manusia? Ini juga banyak faktornya. Misalnya iklim ya kan, kemudian perambahan daripada satwa liar. Ingat penyakit hewannya ada dua ya, hewan yang kita pelihara dan hewan liar ya, seperti misalnya kelawar. Dan juga globalisasi, bagaimana kemudian perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya begitu cepat sehingga kan ini juga akan menjadi salah satu faktor menyebabkan terjadinya penyebaran penyakit dan awalnya memang dari hewan ke manusia, tapi bisa juga kemudian akhirnya dari manusia ke manusia. Dan selain itu kita juga tahu bahwa urbanisasi, kemudian higiene dan sanitasi di beberapa negara, beberapa kota itu juga memang belum baik ya, dan itu tentunya merupakan skenario-skenario yang sangat memungkinkan untuk munculnya penyakit-penyakit baru yang terutama disebabkan perpindahan dari hewan ke manusia. Nah, apa yang harus disiapkan? Tentunya WHO secara global harus menyiapkan dari kacamata global ya, Mas Akbar ya. Jadi yang pasti dana, ya kan, dana untuk kemudian terus-menerus melakukan penelitian-penelitian terhadap potensi-potensi mutasi ataupun perubahan pola penyakit yang ada pada hewan ataupun suatu kondisi dari masyarakat setempat yang tiba-tiba misalnya ada kejadian penyakit misterius yang tidak diketahui penyebabnya yang kemudian membuat banyak orang sakit atau banyak membuat orang meninggal. Nah, ini yang kita lihat ya pasca pandemi COVID-19 mungkin kita mendengar adanya pneumonia misterius ya, kemudian adanya monkeypox ya, yang kemudian juga cacar monyet ya, yang kemudian itu menjadi bagian dari kewaspadaan ya seperti itu supaya tidak terjadi perluasan. Nah, yang kedua adalah tentunya research dan development. Research development ini bagaimana tadi dari sisi misalnya obat, kemudian alat diagnostik, kemudian juga vaksin ya, yang dalam waktu singkat harus bisa kita temukan atau setidaknya sudah mulai arah-arah nih. Kalau kita berjalan dalam pola penelitian yang sama, itu pasti membutuhkan waktu yang lebih lama ya, Mas Akbar ya. Nah, Indonesia sendiri sebenarnya kita tahu pada waktu Indonesia menjadi tuan rumah G20 kemarin, kita itu salah satu isu kesehatan itu bagaimana menyiapkan pendanaan untuk menghadapi next pandemi ya. Kita tahu ada namanya pandemic fund yang diinisiasi melalui negara-negara G20 yang bisa diakses oleh bukan hanya negara-negara G20 tapi negara-negara lain untuk tadi menyiapkan berbagai macam penelitian, kemudian surveillance dalam rangka kesiapsiagaan. Oke. Tapi yang harus dipikirkan juga mungkin Bu Siti Nadia ya, ini kesiapan industri kesehatan di Indonesia. Apakah ini juga sudah berkembang dengan baik karena kita sudah banyak diterpa
permasalahan terkait COVID-19, apakah juga industri kesehatan Indonesia juga semakin berkembang sehingga kesiapsiagaan ini juga sudah terjadi begitu? Tapi jangan dijawab terlebih dahulu, Ibu Siti Nadia Tarmizi, karena kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita masih akan membahas seputar penyakit X yang juga menjadi perbincangan masyarakat umum saat ini begitu ya, ketika WHO memberikan salah satu himbauan terkait nantinya akan ada penyakit X yang juga akan lebih membahayakan. Masih bersama Ibu Siti Nadia Tarmizi. Ibu Siti Nadia. Ibu, kembali membahas perbincangan tadi. Ini harus ada yang dipersiapkan untuk mencegah hal ini. Tentu industri kesehatan di Indonesia juga menjadi hal yang penting begitu. Kalau sejauh ini kita sudah banyak diterpa penyakit begitu ya, termasuk COVID-19. Apakah industri kesehatan kita sudah mumpuni untuk menghadapi hal-hal seperti ini? Bagaimana perkembangannya? Ya, jadi belajar pandemi COVID-19 kan memang kebijakan daripada Kementerian Kesehatan itu dengan menjalankan transformasi kesehatan. Ada 6 pilar, di mana salah satunya adalah pilar tentang ketahanan kesehatan. Ya, kita merasakan di saat pandemi ya, Mas Akbar ya, kesulitan untuk mendapatkan APD, bahkan kemudian banyak tenaga kesehatan kita itu menggunakan jas hujan ya, untuk kemudian sebagai pengganti APD. Kemudian akses obat itu kita rasakan sekali bagaimana kemudian kita kekurangan obat-obat yang diperlukan dalam penanganan COVID. Bahkan juga oksigen pada waktu itu ya, kita masih ingat banyak yang membutuhkan oksigen, tabung oksigen dan sebagainya. Bahkan pada saat vaksin COVID-19 itu tersedia, kita pun harus melakukan prioritas karena memang ketersediaan vaksin yang terbatas. Nah sekarang belajar dari kondisi-kondisi tersebut, tentunya yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana kemudian semakin banyak alat-alat kesehatan, bahan habis pakai itu diproduksi di dalam negeri. Mungkin kita juga masih bisa mengingat bagaimana di awal-awal pandemi yang namanya masker itu sulit dicari ya Mas Akbar ya. Dan masih banyak itu adalah produksi luar negeri. Sekarang sudah ratusan, hampir 300-400 masker, mulai dari masker medis sampai masker yang sifatnya adalah N95 atau KN95 yang sudah diproduksi di dalam negeri. Jadi ini merupakan suatu akses kemudahan kalau nanti kita misalnya menghadapi pandemi oleh penyakit X ini sudah tersedia dekat dengan kita tidak perlu menunggu-nunggu, karena juga perlu diingat pada waktu negara lain terjadi lockdown, mereka tidak bisa mengirimkan alat-alat tersebut. Dan begitu juga vaksin yang tadinya itu hanya satu perusahaan vaksin, Bio Farma yang memproduksi vaksin, saat ini sudah ada 3 produksi vaksin, bahkan juga dengan menggunakan teknologi yang canggih yaitu mRNA. Nah kalau kita bicara alat kesehatan, sudah banyak sekali ya produksi juga alat kesehatan USG, kemudian juga ventilator yang kita ketahui dan alat-alat lainnya yang juga merupakan upaya kita untuk bisa tadi kalau suatu saat terjadi pandemi maka industri kesehatan kita tuh sudah bisa produksi sendiri sehingga tidak tergantung pada industri luar. Artinya apakah pelajaran pandemi COVID-19 juga dapat mempermudah kita dalam menemukan vaksinasi penyakit-penyakit lain? Artinya sudah ketemu nih polanya seperti apa nantinya? Apakah sudah tergambar seperti itu Ibu Siti Nadia Tarmizi? Ya, jadi selain tadi penguatan berbagai alat kesehatan, vaksin dan obat ya, kita tahu juga kita juga sudah mulai nih bagaimana obat-obat yang terbanyak digunakan di Indonesia itu bukan lagi obat yang diimpor, tapi betul-betul 100% produksi dalam negeri ya. Nah, kemudian tadi kita berbicara juga bagaimana penelitian ya, bagaimana memastikan interaksi antara iklim, perubahan cuaca, kemudian juga hewan satwa liar, hewan ternak ya, itu berpengaruh terhadap kemungkinan adanya penyakit. Nah, yang paling penting juga surveillance genomik ini. Jadi surveillance genetik yang kita lakukan yang memperlihatkan juga ya bagaimana apakah ada mutasi-mutasi dari virus-virus tertentu, misalnya virus flu, bisa saja kan COVID ini juga masih tetap diamati Mas Akbar, apakah nanti dia berpotensi untuk bisa menimbulkan
mutasi atau varian baru, bahkan mungkin bukan namanya COVID ya, karena dia sudah bermutasi luar biasa Hmm. menjadi suatu jenis virus yang berbeda seperti itu. Tapi mungkin dia masih keluarganya satu ya, karena kita tahu kan COVID-19 ini masih keluarganya SARS ya. Nah, jadi bisa saja dia masih keluarga daripada COVID, tapi sudah berbeda virus yang berbeda. Jadi surveillance genomik itu menjadi penting, makanya kemudian bagaimana penelitian dan pemantauan ini terhadap perubahan-perubahan mutasi juga kita perkuat untuk bisa menggiring nanti Ya. bagaimana ketersediaan alat-alat vaksin, diagnostik, dan obat-obatan. Tadi sudah disinggung sedikit begitu ya Bu Siti Nadia Tarmizi. Ini ada penyebabnya juga dari perubahan iklim. Ternyata perubahan iklim tidak hanya menciptakan krisis pangan, tapi ada juga mungkin ke arah krisis kesehatan begitu. Ini kalau dijelaskan secara ilmiah seperti apa Bu Siti Nadia Tarmizi? Iya, sebenarnya kalau kita lihat perubahan iklim ini sangat berpengaruh kepada Mhm. situasi sekitar ya. Kalau kita lihat ya bagaimana apa hubungannya dengan kesehatan ya. Ya. Karena kemudian kita melihat tadi saya sampaikan di awal bahwa sebagian besar pandemi yang terjadi atau wabah yang terjadi di berbagai belahan dunia ini Mhm. adalah penyebabnya adalah penyakit yang kita kenal sebagai penyakit zoonosis. Artinya Ya. penyakit yang awalnya ini adalah penyakit hewan yang tapi kemudian bermutasi ya bakterinya, Mhm. virusnya Mhm. itu menjadi lebih ganas yang kemudian menyerang pada manusia. Nah, mengapa kemudian dari penyakit hewan Mhm. itu dia bisa menjadi penyakit manusia? Karena sebenarnya kan kita berbeda nih penyakitnya ya Mas Akbar ya. Ya. Yang menyerang manusia dan menyerang hewan itu penyakitnya bakteri, virus dan sebagainya. Jamur itu adalah suatu hal yang berbeda. Nah, tapi kenapa kemudian penyakit hewan itu bisa juga menyebabkan manusia sakit? Nah, ini faktornya karena tadi si bakteri virusnya bermutasi. Nah, apa yang bisa menyebabkan mutasi? Kita tahu pola mutasi ini bisa karena pengaruh lingkungan dan salah satunya adalah perubahan iklim. Kita bisa lihat saja misalnya kemarin pada saat Mhm. terjadinya El Nino, Mhm. nyamuk Aedes itu yang menyebabkan demam berdarah itu menjadi lebih panjang umurnya ya, sehingga kemudian kita bisa lihat kasus demam berdarah walaupun musim pancaroba tidak setinggi seperti biasanya. Jadi banyak hal interaksi antara lingkungan, kemudian hewan dan manusia itu yang kemudian kita waspadai sebagai potensi terjadinya munculnya penyakit-penyakit baru yang bisa menyebabkan pandemi atau wabah ke depannya. Nah, ini artinya kembali lagi kepada kita ya untuk menjadi agen perubahan, untuk memperlambat bagaimana perubahan iklim itu terjadi mulai dari perilaku dan juga sikap. Ibu Siti Nadia Tarmizi, saya ingin, Anda memberikan saran-saran begitu karena banyak sekali masyarakat di luar sana melihat pemberitaan ini mungkin merasa panik, merasa takut, nantinya akan terjadi pandemi kedua begitu yang lebih mengerikan. Lalu bagaimana mereka menyikapinya? Dan juga bagaimana negara hadir untuk memberikan narasi agar masyarakat juga tidak terlalu panik. Iya, jadi selalu kita sampaikan ya memang sejak pandemi COVID-19 mungkin buat sebagian besar masyarakat masih menimbulkan kewaswasan atau kecemasan ya Ya. karena memang kita pahami bahwa saat pandemi angka kematian yang tinggi, banyak sekali mungkin keluarga yang kemudian kehilangan orang tuanya, saudaranya, kakaknya, adiknya dan tentunya lainnya. Nah, ini dengan adanya informasi-informasi yang begitu cepat, ini juga yang kadang-kadang membuat masyarakat menjadi bertanya-tanya, apakah kita belum selesai nih dengan pandemi, apakah akan terjadi lagi PSBB ataupun Ya. PPKM ya Mas Mhm. Akbar ya. Mhm. Nah, tapi tentunya kita tahu bahwa Kementerian Kesehatan akan terus ya mengedukasi, memberikan informasi Mhm. terkait potensi-potensi atau kondisi-kondisi kesehatan. Mungkin masih ingat bagaimana pada saat cacar monyet terjadi, bagaimana kita tentunya memitigasi ya upaya untuk penyebaran Ya. penyakit-penyakit Mhm. yang terjadi. Jadi kita berharap bahwa masyarakat terus bisa memanfaatkan berbagai kanal-kanal resmi dari Kementerian Kesehatan yang bisa mengakses tentang informasi-informasi ini dan tidak perlu panik ya, kembali Ya. lagi bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh kesehatan itu untuk kemudian masyarakat bisa ikuti dan kita pastikan bahwa kita juga memiliki rencana-rencana untuk memitigasi kesehatan-kesehatan yang mungkin bisa mengancam ke depannya. Mhm. Mungkin ancaman ini juga mungkin ketika ada kerjasama antara negara dengan negara lainnya ini semakin mempermudah. Ini satu pertanyaan yang juga tadi sempat terlewat Ibu. Pertanyaan terakhir, Ibu, bagaimana jika Kemenkes melihat kesiapan global begitu dalam menghadapi
ancaman penyakit X ini? Apakah kesiapan global juga menjadi penting dalam suatu negara ini berkorelasi untuk menghadapi penyakit X? Ya, betul sekali, Mas Akbar ya. Jadi dari sisi negara itu sendiri, kita menyiapkan ketahanan kesehatan kita ya dengan transformasi kesehatan kalau Ya, kita ya di Indonesia ya kita lakukan. Nah, tapi kemudian kita kembali kami menyampaikan bahwa pada saat G20 kita ya. sebagai negara di tahun 2022 yang lalu negara pertama yang memegang ya pasca pandemi itu bagaimana membangun komitmen negara-negara untuk Mhm. bersiap-siap menghadapi pandemi berikutnya. Dan selain Pandemic Fund yang tentunya menjadi salah satu inisiatif kita yang kita turunkan di G20 dan juga kita mobilisasi pada waktu Mhm. kita menjadi ketua ASEAN di 2023 dengan ada ASEAN Fund juga ya. Ini adalah tujuannya bagaimana harmonisasi antar negara-negara itu, karena tadi proses daripada globalisasi kemudian membuat masyarakat mudah untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, kemudian dari negara satu ke negara lainnya, resiko untuk Ya, penyebaran penyakit itu menjadi sangat baik. besar. Dan yang lain adalah mendorong ya pertukaran informasi, riset melalui platform seperti Baik. G-SAID ya, mungkin masih ingat Mhm. ya, ini Mhm. juga menjadi penting. Baik. Ibu Siti Nadia Tarmizi, semoga perbincangan kita ini dapat memberikan informasi penting begitu sehingga masyarakat juga tidak terlalu panik, tapi bisa menjadi agen perubahan karena ada salah satu faktornya, ini faktornya adalah perubahan iklim. Mungkin masyarakat juga bisa merubah pola perilaku, kebiasaan, dan juga meninggalkan pemakaian plastik dan juga memakai kendaraan umum. Nah, ini menjadi pesan penting juga. Terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, di kota Medan ada sebuah komunitas yang begitu peduli terhadap pendidikan anak-anak yatim dan duafa bernama Sahabat Prisma Peduli. Komunitas ini memberikan beragam pembelajaran yang layak. Berikut informasinya, usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.